Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Dimana kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Truck The Heaven kesayangan kita. Nah, kali ini adalah episode yang sangat spesial untuk kalian semua, teman-teman. Di sini kita melihat teratai api iblis peringkat ketiga mengamuk dengan ganas, membuat semua orang merasakan ancaman yang luar biasa. Bahkan Hunmu merasa orang-orangnya dari aula jiwa memilih untuk pergi. Namun di sisi lain, Xiaoyan yang masih berada di barisan orang-orangnya merasa jika ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun meminta Sun Er dan teman-temannya untuk pergi meninggalkannya. Kembali ke teratai api iblis yang meraung dengan energi yang sangat besar di tengah-tengah formasi api dengan niat menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Namun karena kondisi Xiaoyan yang tiba-tiba mengalami gangguan membuat dia harus dibantu Sun Er untuk menghindari beberapa serangan dari teratai api iblis. Bahkan Xiaoyan beberapa kali mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, membuat Sun Er memasang wajah khawatir. Leluhur menara pil yang bernama Pilgu langsung bereaksi dengan kembali memadatkan energi di tangannya, sambil berteriak agar semuanya tidak diam saja menunggu kematian. Setelah itu, ledakan pun tercipta dari serangan Pilgu melawan teratai api iblis. Tidak ingin tinggal diam, akhirnya semua orang harus mengesampingkan ambisi mereka masing-masing dan langsung membentuk serangan bersama-sama melawan penindasan dari teratai api iblis. Bahkan di sini Hunmu dan pemimpin aula jiwa itu langsung memberikan bantuan meski dengan wajah yang kesal. Meski semua telah menyatukan serangan mereka, tetap saja tidak bisa menekan amarah dari teratai api iblis hingga semuanya harus mundur beberapa langkah dan meludahkan darah segar. Hal mengejutkan terjadi ketika serangan teratai api iblis berhasil ditepis oleh lingkaran cahaya yang melindungi beberapa orang di dalamnya. Hal ini membuat semua orang harus menoleh dan bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan itu. Ternyata itu adalah Xiaoyan. Melihat itu membuat para leluhur hanya bisa membuka mulut mereka dengan perasaan yang terheran-heran. Bahkan teratai api iblis tersentak kaget dengan apa yang Xiaoyan lakukan. Di sisi lain Sun Er langsung menyadari jika itu bukanlah Xiaoyan, dan ternyata apa yang Sun Er katakan memang benar. Di sini Xiaoyan telah dikendalikan oleh jiwa dari Jin Liang Yoseng, yaitu pemilik dari teratai api iblis yang berada di ranah setengah langkah ke Daudi. Dia menoleh ke arah Sun Er sambil menjelaskan jika dia hanya meminjam tubuh Xiaoyan sebentar saja, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Teratai api iblis yang mendengar itu menjadi lebih marah karena dia tahu jika orang di hadapannya adalah Jin Liang yang telah menyegelnya selama ribuan tahun. Bukan hanya teratai api iblis saja yang terkejut, tapi setiap orang yang berada di sana hanya bisa tersentak kaget kembali sambil bertanya-tanya bagaimana bisa Jin Liang Yoseng yang telah mati ribuan tahun lalu bisa muncul dari diri Xiaoyan secara tiba-tiba. Hal ini juga mengingatkan Yaolou dengan kejadian kepada Xiaoyan yang sedang menyerap peta kuno pada waktu itu. Ternyata itu adalah sisa-sisa jiwa dari Jin Liang Yoseng. Jin Liang yang berada di tubuh Xiaoyan berkata
jika sebenarnya dia ingin istirahat dengan tenang, namun dia selalu merasa khawatir dengan teratai api iblis yang memiliki niat jahat yang tak pernah hilang meskipun telah disegel selama ribuan tahun. Teratai api iblis pun berteriak dengan marah, mengingatkan Jin Liang yang hanya sisa-sisa jiwa namun masih berani sombong di hadapannya. Dan akhirnya api iblis itu langsung memberikan serangan ke arah Xiaoyan. Namun di sini Xiaoyan hanya menjentikkan jarinya dan langsung membuat api iblis itu terkejut ketika serangan Jin Liang langsung menghantam api iblis dengan kejam. Bahkan Jin Liang mengingatkan api iblis jika api iblis masih saja belum sadar jika Jin Liang lah yang menciptakan formasi langit dan bumi. Sepersekian detik setelah itu, api iblis berteriak sebelum diledakkan dengan teratai api iblis hingga merobek ruang. Hal ini membuat semua orang khawatir karena merasakan jika hawa panas meningkat dengan tiba-tiba. Namun Jin Liang yang berada di tubuh Xiaoyan meminta agar semuanya tidak perlu khawatir. Sambil menembakkan sebuah energi berwarna emas ke arah teratai api iblis, membuat Sun Er semakin khawatir dengan keadaan Xiaoyan yang sangat dekat dengan teratai api iblis yang bisa menghancurkan siapapun dalam sekejap mata. Bahkan semua orang memilih untuk segera menghindar dan pergi ke tempat yang lebih aman, membuat Sun Er sampai meneteskan air mata. Xiaoyan yang sedang dirasuki oleh jiwa dari Jin Liang Yoseng, dia berdiri tegak sambil mengingat saat pertama kali dia bertemu dengan api iblis yang masih murni seperti bayi. Bahkan dia tidak menyangka jika api iblis akan berubah menjadi keji dan penuh dengan kejahatan. Bahkan Jin Liang mengakui jika dia berniat untuk menghapus ingatan dari api iblis, namun pada saat itu dia sudah mencapai batasnya. Api iblis yang mendengar ucapan Jin Liang dibuat marah berkali-kali. Bahkan api iblis berkata, jika menghapus satu ingatan dan satu kecerdasan saja, tidak ada bedanya dengan kematian. Bahkan api iblis menegaskan, meski dia meledakkan dirinya, dia tidak akan pernah membiarkan Jin Liang mendapatkan apa yang dia mau. Di sini kita melihat Jin Liang yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Dia memanggil api iblis dengan nama Qi Er. Inikah kematian dan inikah kehidupan baru? Akhirnya Jin Liang menghancurkan formasi langit, membuat api iblis meraung sambil meminta agar ingatan dan kekuatan serta kecerdasannya dikembalikan. Sambil berubah menjadi cahaya kecil yang tenang, bahkan masih terdengar jika teratai api iblis membenci Jin Liang. Di sini api iblis pun dirubah menjadi seperti bayi yang tak berdaya, dan Jin Liang pun berlahan-lahan mengembalikan kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan yang terjatuh dengan keadaan yang tak sadarkan diri membuat Sun Er melesat tak memperdulikan keselamatannya sendiri untuk menolong Xiaoyan. Xiaoyan yang sudah lemas bertanya kenapa Sun Er tidak pergi. Sambil tersenyum Sun Er berkata, jika dia sudah berjanji jika mereka tidak akan berpisah lagi. Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan jika Sun Er sangat ceroboh. Di sisi lain Jin Liang yang telah menggendong api iblis, dia mengajak api iblis untuk menghilang bersama. Dan di sisi lain kelompok Yaolou mengkhawatirkan
ruang teleportasi yang menunjukkan tanda-tanda akan tertutup. Namun Xiaoyan dan Sun Er masih di sana. Hal ini membuat Yolo dan orang-orang klan Gu sangat khawatir kepada Xiaoyan dan Sun Er. Tidak butuh waktu lama, akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi. Jalur teleportasi tertutup sepenuhnya, membuat mereka hanya bisa berteriak dengan panik. Namun salah satu tetua dari klan Gu berkata, jika mereka tidak perlu khawatir karena dia punya cara untuk menemukan Xiaoyan dan Sun Er. Dia pun langsung mencoba tekniknya, bahkan menggunakan darah pengorbanan. Namun setelah terus berusaha dengan seluruh kemampuannya, dia pun hanya bisa memasang wajah terkejut, menyadari jika dia tidak bisa merasakan keberadaan Xiaoyan dan Sun Er sama sekali. Bahkan di sisi lain, pemimpin dari Aula Jiwa itu berkata, jika yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Namun dia tetap mengakui kemampuan Xiaoyan dan menegaskan jika suatu hari nanti mereka harus menyelesaikan beberapa masalah bersamanya. Orang-orang dari klan Gu yang mendengar itu cukup marah dan mengingatkan agar tidak bicara sembarangan. Namun di tengah-tengah pertengkaran itu, Jian berkata jika Xiaoyan dan Sun Er baik-baik saja karena dia memiliki koneksi sebuah segel naga bersama Xiaoyan. Hal ini yang membuat Jian bisa merasakan keadaan Xiaoyan. Akhirnya Han Mu pun mengajak semua orang dari Aula Jiwa untuk kembali, namun masih menjelaskan jika sekarang mungkin Xiaoyan masih baik-baik saja, namun bukan berarti dia bisa selamat. Dan akhirnya beberapa orang dari klan Huo pun meminta izin untuk kembali juga. Di sisi lain, terlihat Yolo berdiri di samping leluhurnya. Dia pun meminta bantuan agar bisa menolong Xiaoyan. Namun Pilgu itu hanya bisa mendengus dengan wajah yang tak berdaya, menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan Pilgu hanya bisa berharap agar Xiaoyan memiliki keberuntungan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang ada di dimensi api iblis. Di sini keadaan benar-benar sangat kacau. Bahkan Xiaoyan dengan keadaan terluka masih menjaga Sun Er yang sedang tidak sadar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sun Er pun sadar. Mereka pun melihat sebuah teratai api iblis menggantung di atas mereka dengan agung. Di sini mereka tahu jika sisa dari jiwa Jin Liang telah menghapus kesadaran dan kecerdasan dari teratai api iblis dengan sisa kekuatannya. Di sini Sun Er memikirkan cara untuk membuka jalur teleportasi yang sudah tertutup. Namun Xiaoyan terus mengamati api iblis dan memikirkan cara untuk mendapatkannya, membuat Sun Er sedikit khawatir. Namun setelah Xiaoyan menjelaskan jika dia merasa keberhasilannya adalah 50%, mendengar itu membuat Sun Er akhirnya menyetujui hal itu. Di sini Xiaoyan mengeluarkan beberapa bahan yang sudah dia kumpulkan sejak lama untuk membentuk sebuah pil. Dan akhirnya dia menggunakan pil itu untuk menyegel esensi api iblis. Setelah berusaha beberapa saat, api iblis pun menunjukkan perlawanan dengan menyerang balik Xiaoyan. Hingga membuat Xiaoyan harus terus berjuang keras, bahkan sampai menggunakan armor naga fonik untuk melindungi dirinya dari serangan api iblis. Setelah beberapa saat kemudian, api iblis itu bergejolak dengan ganas.
lalu berubah wujud menjadi seperti bayi yang polos dan lemah. Namun saat dia membuka matanya, api iblis itu langsung mengejutkan Xiaoyan dengan menyelimuti tubuh Xiaoyan. Sun Er yang melihat itu menjadi sangat takut dan langsung melesat ke arah Xiaoyan, meski Xiaoyan meminta agar Sun Er tidak melakukan hal yang bodoh. Namun tetap saja dengan nekat Sun Er meraih Xiaoyan di dalam kubah api teratai iblis. Kita pun dibawa ke Paviliun Bintang Jatuh, di mana ternyata sudah 2 tahun berlalu aliansi mereka mengalami beberapa masalah dan kerugian dengan hilangnya beberapa klan secara misterius, bahkan tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Hal ini membuat mereka hanya bisa menebak-nebak klan besar yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghilangkan beberapa klan dari aliansi mereka. Yao pun meyakini jika klan yang melakukan perbuatan ini pasti memiliki kekuatan yang besar dan metode misterius. Di saat mereka sedang dipusingkan dengan masalah ini, tiba-tiba Mu Qingluan datang dengan kabar buruk. Jika para ahli dari Aula Jiwa akan menyerang salah satu klan yang beraliansi dengan mereka. Cerita pun berpindah ke sebuah klan kecil. Di sini beberapa ahli telah membantai para murid dari Paviliun Bintang Jatuh, bahkan orang-orang desa yang tidak tahu apa-apa. Ketika pembantaian terus berlanjut, yang membuat para orang tak berdaya hanya bisa berteriak ketakutan dan berlarian. Para ahli Aula Jiwa itu dikejutkan dengan fluktuasi energi yang tiba-tiba, membuat mereka hanya bisa bertanya-tanya sebelum muncul wujud dari bayi api iblis yang mereka tidak tahu dari mana asalnya. Dengan percaya diri, mereka langsung ingin menyelesaikan masalah yang tiba-tiba mengganggu rencana mereka. Namun bayi api iblis itu menatap dengan tenang sebelum suhu api meningkat dengan tiba-tiba. Di sisi lain, kelompok Xiao Yishan bersama beberapa orang murid dari Paviliun Bintang Jatuh dalam perjalanan menuju lokasi kekacauan. Sebelum mereka semua dikejutkan dengan ledakan dari teratai api iblis yang menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Dalam sekejap, tempat itu menjadi lautan api. Xiao Yishan yang melihat ini hanya bisa tercengang tak berdaya. Apalagi di saat bersamaan, esensi dari api iblis muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari, membuat Xiao Yishan bertanya-tanya dari mana munculnya api iblis ini. Xiao Yishan yang tahu jika itu adalah esensi api iblis langsung tersentak kaget mengingat Xiaoyan menghilang di alam api iblis. Hal ini membuat dia mencoba untuk menyentuh api iblis itu sebelum api iblis bereaksi dengan menyerang Xiao Yishan. Xiao Yishan yang menyadari niat jahat dari api iblis langsung menciptakan perlindungan untuk menahan. Namun apa daya, pertahanan Xiao Yishan dihancurkan dengan mudah. Namun tiba-tiba kilatan petir memancar diiringi suara yang familiar berkata, jika anak kecil ini selalu membuat dirinya dalam masalah. Dan ketika sosok itu menahan serangan dari api iblis, sekali lagi Xiao Yishan hanya bisa membuka mulutnya sambil melihat senyum lebar Xiaoyan. Di sini kita melihat jika Xiaoyan dengan mudah menahan api iblis. Namun ketika Xiaoyan yang asik ngobrol bersama Xiao Yishan, api iblis itu seperti bayi yang nakal dan manja kepada Xiaoyan, membuat Xiao Yishan semakin terkejut karena belum memahami apa yang telah terjadi kepada Xiaoyan dan api iblis. Di tengah-tengah canda dan tawa Xiaoyan bersama Xiao Yishan,
Tiba-tiba energi berfluktuasi memunculkan sosok yang cantik dan anggun. Siapa lagi kalau bukan Sun-er? Bahkan api iblis langsung memeluk Sun-er dengan bahagia. Ini menunjukkan jika Xiaoyan dan Sun-er memiliki hubungan spesial dengan api iblis itu. Bahkan di sini Sun-er memanggil api iblis itu dengan sebutan saudara Yi. Ketika Sun-er menanyakan apa yang telah Yi lakukan ketika dia tidak bersamanya, Xiao Yishan merasa tidak percaya sehingga dia menanyakan kepada Xiaoyan apakah ini sungguh esensi dari api iblis. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan bersama Xiao Yishan dan Sun-er kembali ke markas aliansi mereka yang berada di paviliun bintang jatuh. Ketika mereka mendengar Xiaoyan telah kembali, semua orang langsung berlari untuk memastikan kabar itu. Karena sudah 2 tahun Xiaoyan tidak ada kabar di alam api iblis. Di sini Xiaoyan langsung memberi hormat kepada gurunya sambil tersenyum bahagia dengan Sun-er di sampingnya. Yao Lao dan Peng Zunze melihat Xiaoyan bisa kembali membuat mereka sangat-sangat bahagia. Bukan hanya itu saja, Xiao Xiao yang datang langsung melompat dan memeluk Xiaoyan. Namun seketika bayi api iblis muncul di belakang Xiaoyan lalu mengejek Xiao Xiao dengan cemburu. Xiao Xiao yang nakal langsung menangkap api iblis, mengira jika itu adalah hadiah untuknya dari ayahnya. Melihat ini Xiaoyan dibuat tak berdaya. Namun di sisi lain dia sangat khawatir dengan sifat dari api iblis. Yao Lao yang belum tahu jika itu adalah esensi dari api iblis, dia menanyakan jika itu bukan hadiah berarti itu adalah adiknya dari Xiao Xiao. Hal ini membuat Sun-er berteriak dengan malu sambil menjelaskan jika Yi adalah esensi dari api iblis. Kita dibawa berpindah ke aula. Di sini Xiaoyan menjelaskan tentang segel dari api iblis yang tertutup dan itu sangat berbahaya. Yao Lao pun menunjukkan banyak laporan tentang penyerangan kepada klan dan suku yang bergabung dengan aliansi mereka dalam waktu 2 tahun terakhir. Mengetahui ini, Sun-er terdiam, menyadari jika klannya saat ini dalam masalah. Itu artinya dia tidak bisa bersama Xiaoyan karena harus kembali dan membantu klannya menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan yang mendengar itu tersentak kaget, lalu menegaskan jika dia pasti akan menemukan dalang dari masalah ini. Setelah itu Sun-er pun meminta izin untuk segera kembali. Lalu dia berlari membuat Xiaoyan yang melihatnya benar-benar sedih karena mereka harus berpisah kembali. Di sini Xiaoyan hanya bisa meminta Sun-er untuk berhati-hati ketika Sun-er melesat meninggalkan paviliun aliansi langit yang mendalam. Cerita pun berpindah ke salah satu markas aula jiwa. Di sini terlihat salah satu dari orang aula jiwa sedang melapor kepada Hanmo jika Xiaoyan telah kembali. Hanmo pun tertawa sambil menjelaskan jika waktunya tepat sekali dan sekarang Xiaoyan harus mereka musnahkan. Di waktu yang sama di paviliun bintang jatuh, Yao Lao dan Xiaoyan dikejutkan dengan serangan mendadak di desa yang berada dekat dengan paviliun bintang jatuh yang dilakukan oleh aula jiwa. Di desa itu semua orang dibuat keracunan dengan kabut berwarna merah darah. Setelah Xiaoyan dan gurunya berada di desa itu,
Mereka pun mendapatkan transmisi suara yang menantang aliansi mereka untuk bertarung sampai mati. Xiao Yan yang mendengar itu benar-benar dibuat marah sambil berkata, jika inilah yang dia tunggu-tunggu selama ini. 3 hari telah berlalu. Terlihat semua kelompok dari aliansi langit yang mendalam berdatangan ke tempat yang sudah ditentukan, dan Hunmo bersama orang-orang dari Aula Jiwa datang dari lubang energi yang sangat besar. Melihat itu semua orang tahu jika mereka adalah orang-orang dari Aula Jiwa. Bahkan di sana mereka melihat sosok dari pemimpin Aula Jiwa yang bernama Han Me, Dao Sheng bintang 5. Han Me menatap ke arah Xiao Yan sambil berkata, jika ternyata Xiao Yan belum mati. Saat itu juga kelompok Xiao Yan muncul dari lubang energi yang sama besarnya dengan Aula Jiwa. Ketika dua kelompok besar itu berhadapan, ledakan energi yang besar mengguncang bukit-bukit batu. Karena kelompok Xiao Yan memiliki 10 orang Dao Sheng. Hal ini membuat orang-orang yang melihat dari kejauhan mengakui kekuatan aliansi langit yang mendalam memang pantas untuk menantang Aula Jiwa karena memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Han Me pun berkata kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan diberi waktu mungkin pencapaiannya akan setara dengan Xiao Xuan. Namun sayang sekali Xiao Yan harus mereka habisi waktu ini juga. Mendengar itu Xiao Yan langsung meledakkan api surgawinya. Bahkan di sini mata Xiao Yan menjadi merah darah sambil berkata, jika perkataan Han Me akan ditentukan dari pertarungan. Dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun di tengah perseteruan Xiao Yan dan Han Me, tiba-tiba Han Mo muncul, membuat Xiao Yan terkejut menyadari jika Han Qianmo berada di ranah Dao Sheng bintang 6. Hal ini memaksa Xiao Chen sekali lagi muncul di samping Xiao Yan. Xiao Chen meledakkan dokinya sambil mengingatkan Han Qianmo jika dulu dia bersujud kepada leluhur mereka Xiao Xuan. Namun Han Mo mengatakan jika sekuat apapun Xiao Xuan, dia tetap mati juga. Mendengar itu Xiao Chen langsung meraung sambil melesat sebelum Pil Gu muncul meminta Xiao Chen untuk menyerahkan Han Mo kepada dirinya. Pil Gu pun berkata, jika mereka jangan lupa kalau menara Pil juga bagian dari aliansi langit yang mendalam. Yao Lao dan tetua menara Pil yang melihat Pil Gu muncul kembali membuat mereka tidak bisa menyembunyikan raut bahagia dari wajah mereka berdua. Akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Di setiap sudut semua orang kuat telah bertarung. Bahkan pertarungan antara orang kuat dari kedua belah pihak ini membuat orang yang melihatnya tidak bisa menutup mulut mereka. Karena pertarungan ini sangat mengerikan bagi mereka semua. Berbagai macam teknik dan skill yang kuat saling beradu dan bertabrakan. Hal ini menimbulkan ledakan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan orang yang berada di radius ratusan kilo hanya terkena bias dari serangan sudah membuat mereka harus pergi dan berlindung di balik bukit batu. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya dan berikan saran agar admin bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih. Bye bye.